Selamat malam Bapak, Ibu, serta saudara sekalian. Malam ini kita kembali merenungkan firman Tuhan yang kita ambil dari Yakobus pasal 2 ayat 14 sampai ayat 26. Temanya iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Sebelumnya, mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan Yesus, kalau Engkau masih mengizinkan kami untuk merenungkan perkataan-Mu, untuk mendengar perkataan-Mu. Berikan kami pengertian tentang perkataan-Mu itu, supaya hidup kami tadi bisa sebagaimana yang Engkau kehendaki, melakukan perkataan-Mu itu. Sekali lagi kami berdoa supaya Engkau membukakan rahasia kebenaran itu sendiri. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, saudara sekalian, Yakobus 2 ayat 14 sampai 26 ini judulnya adalah iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Di dalam ayat 14 dikatakan, apakah gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Yakobus menanyakan hal ini. Apa yang dikatakannya, apakah gunanya saudara-saudara jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jawabnya pasti tidak. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Ya. Jadi tidak bisa ya kita mengatakan mempunyai iman tapi tanpa perbuatan. Jadi iman dan perbuatan adalah sejalan. Sebagaimana kita lihat di dalam Markus pasal 2, orang lumpuh yang digotong oleh 4 orang dan sampai membuka atap rumah supaya yang lumpuh ini bertemu dengan Tuhan Yesus. Ketika melihat orang lumpuh itu turun dari atap, Yesus mengatakan, hai anakku, ya, imanmu telah menyelamatkan engkau. Iman. Ada perbuatan, ada tindakan. Dan Tuhan Yesus menghargai apa yang mereka perbuat, apa yang mereka lakukan untuk bertemu dengan Yesus. Sehingga dia mengatakan, iman telah menyelamatkan engkau. Saya kira apa yang dilakukan oleh orang ini sebagai orang percaya, sebagai orang yang beriman, selayaknya juga kita melakukan hal yang sama. Bisa membawa, menggotong orang datang kepada Yesus. Itu yang menunjukkan bahwa iman kita ada. Tanggung jawabku sebagai orang yang percaya tadi kepada Yesus itu ada. Ini yang seharusnya aku lakukan. Ya, sehingga apa yang dikatakan oleh Yakobus ini, ya, apakah gunanya saudara mengatakan bahwa
ia mempunyai iman padahal ia tidak mempunyai perbuatan. Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, "Selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang," tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Ya, Yakobus mengatakan, apakah gunanya itu? Kalau hanya mengatakan pakailah ini, makanlah ini, tetapi tidak ada perbuatannya, tidak memberikan sesuatu apapun. Yakobus mengatakan, apa gunanya ini? Kalau hanya perkataanmu saja mengatakan hal seperti itu, tapi tidak ada perbuatanmu, tidak ada tindakanmu apa-apa. Ini yang dikatakan oleh Yakobus. Apa gunanya kalau engkau hanya mengatakan hal seperti itu? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Pada hakikatnya adalah mati. Mati bukan iman. Iya. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati, bukan iman. Orang yang tidak beriman. Iya. Tetapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku iman itu tanpa perbuatan. Dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatanku. Yakobus tidak membedakan iman dan perbuatan. Iman dan perbuatan itu sejalan. Iman tanpa perbuatan adalah nol. Sehingga Yakobus tidak membedakan iman dan perbuatan. Iman dan perbuatan itu sejalan. Tidak bisa dikatakan sebagaimana orang lumpuh tadi, aku beriman tapi tidak ada tindakannya. Kelihatan dari tindakannya. Kelihatan dari perbuatannya. Kalau dia mengatakan dia orang beriman. Ayat 19. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Setan-setan pun gemetar mengingat hukuman Allah yang akan menimpa mereka. Iya. Setan gemetar, ya, mengingat hukuman Allah yang akan menimpa mereka. Ya, engkau percaya bahwa hanya satu Allah saja, itu baik, tetapi setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Ya, percaya dan gemetar karena mereka pasti akan dihukum. Kalau kita lihat di Matius pasal 8 ayat 29 dikatakan, dan mereka itu pun berteriak katanya, apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Apakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya? Setan gemetar karena dia tahu bahwa dia akan dihukum. Dan dia mengatakan kan belum waktunya. Iya. Itu maka dikatakan tadi, engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan pun juga percaya akan hal itu. Dan mereka gemetar.
Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Diulangi oleh Yakobus. Maukah engkau mengakuinya bahwa iman tanpa perbuatan adalah nol, adalah kosong? Jadi bagaimana seharusnya kalau kita mengaku orang yang beriman? Pasti ada perbuatan, pasti ada tindakan, dan itu akan kelihatan. Akan kelihatan. Bagaimana tindakan, perbuatan, tingkah laku daripada orang yang beriman akan kelihatan. Iya, itu akan dilihat. Iya. Itu maka dikatakan, hai manusia yang bebal, maukah engkau mengatakan atau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Maukah engkau mengakuinya? Jangan kau hanya mengakui bahwa engkau orang beriman tapi tanpa perbuatan. Iman dan perbuatan itu tetap sejalan. Kalau aku orang beriman, aku punya perbuatan. Kalau aku orang beriman, punya tindakan. Bukankah Abraham, bapa kita, dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Ini diberi contoh kan? Diberi contoh oleh Yakobus. Bukankah Abraham bapa kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Hal ini banyak yang ditanyakan orang kepada saya. Bagaimana kita bisa mempersembahkan anak kita untuk Tuhan? Ya saya bilang, kalau bukan itu yang diminta Tuhan, kenapa memikirkan hal seperti itu? Tidak semua sama permintaan Tuhan terhadap umatnya. Tidak semua sama. Bagaimana kita bisa mengatakan, bagaimana kalau Tuhan meminta anakku? Tidak itu yang diminta Tuhan. Tuhan tahu, ya, tahu sejauh mana iman kita, sejauh mana keyakinan kita. Sebagaimana orang lumpuh tadi, Tuhan mengatakan, ya, melihat iman mereka yang mengatakan, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Dalam hal lain saja pun, yang dalam sederhana saja pun aku tidak bisa melakukannya. Bagaimana mungkin hal yang besar? Misalnya apa? Menceritakan firman Tuhan pun aku tidak sanggup. Ketakutan atau mengatakan tidak mampu. Bagaimana Tuhan meminta yang jauh lebih besar daripada itu? Tidak mungkin. Setia dalam perkara yang kecil, maka Tuhan akan menambahkan, ya, hal-hal yang lebih besar. Dalam hal kecil pun kita tidak setia, bagaimana Tuhan memberikan hal yang lebih besar. Abraham pun tidak langsung meminta Ishak untuk dipersembahkan. Banyak proses, banyak perjalanan yang dilaluinya. Maka pada akhirnya Tuhan meminta puncak daripada iman Abraham tadi, meminta supaya Ishak dipersembahkan. Jadi jangan takut. Kalau Tuhan nanti meminta kepada kita, ya, hal-hal yang cukup berat bagi hidup kita, nggak akan itu yang diminta oleh Tuhan. Iya. Bukankah Abraham bapa kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Iman menjadi sempurna. Ya, karena kerjasama
iman dengan perbuatan itu sendiri. Itu yang membuat sempurna. Ya. Jadi dari mana kelihatan iman? Ya. Dari mana kelihatan iman? Dari mana kita tahu bahwa seseorang itu beriman? Iya. Bisa kita lihat, bisa. Sama seperti Tuhan Yesus tadi juga melihat iman mereka. Kita juga bisa melihat, bisa. Dari mana bisa kita lihat? Dari tindakannya, dari perbuatannya, dari tingkah lakunya, dan banyak hal. Iya. Bisa. Iya. Jadi ini maka dikatakan tadi, ya, kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Bisa kita lihat? Bisa. Dengan jalan demikian, kenaklah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Abraham dikatakan sahabat Allah karena dia melakukan imannya sesuai dengan perbuatan-perbuatannya. Maka dia dikatakan dia adalah sahabat Allah. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Dan bukankah demikian juga Rahab pelacur itu dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya? Ketika ia menyembunyikan orang-orang yang disuruh itu di dalam rumahnya, lalu menolong mereka lolos melalui jalan yang lain. Ya, menunjukkan dirinya ya dengan perbuatannya, dengan tindakannya. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan karena iman. Dari perbuatannya, inilah merupakan jawaban daripada apa yang ditanyakan oleh Yakobus tadi dalam ayat 14 tadi. Apakah gunanya saudara-saudara jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Ya, iman yang sejati akan kelihatan, akan nampak di dalam perbuatannya. Ya. Ayat yang terakhir dikatakan, sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan adalah mati. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, sering kita mengatakan bahwa orang ini orang yang beriman. Aku adalah orang yang beriman. Tapi di sini Yakobus menjelaskan bahwa iman tanpa perbuatan adalah nol. Adalah kosong. Jadi bisa kita membuktikan sebagaimana yang dikatakan oleh Yakobus ini di dalam kehidupan kita. Kalau aku mengaku sebagai orang beriman, akan kutunjukkan dalam perbuatanku, dalam tingkah lakuku kepada orang lain. Sebagaimana yang dibuat oleh 4 orang pemuda yang menggotong orang yang lumpuh itu, kelihatan oleh orang lain. Dan kelihatan oleh Tuhan Yesus sendiri. Dia tidak memikirkan resiko apapun yang akan terjadi.
Dia akan menanggungnya. Dia tidak takut. Pokoknya aku berjumpa dengan Yesus. Inilah tindakannya, inilah kelihatan bagi orang lain bahwa dia benar-benar orang yang beriman. Karena apa yang dikatakan tadi, iman ya tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Ya, jadi bisa kita introspeksi diri kita masing-masing. Kalau aku mengatakan orang yang beriman, tindakan apa, perbuatan apa yang harus aku kerjakan, aku lakukan. Ya, kalau apapun tidak aku lakukan, apapun tidak aku kerjakan sesuai dengan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan itu sendiri, masakan aku mengatakan bahwa aku orang yang beriman? Ini yang dibantah oleh Yakobus. Ya, bahwa orang yang beriman itu harus ada perbuatannya, harus ada tindakannya. Ya, sebagai kesimpulannya sebagaimana yang dikatakan di dalam ayat 26 tadi, sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan adalah mati. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan Yesus untuk perkataan-Mu yang bisa kami dengar, renungkan pada malam hari ini. Sebagaimana Yakobus mengatakan, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Biarlah kami masing-masing menyelidiki diri kami. Tidak hanya kami mengaku bahwa kami orang yang beriman, tapi perlu kami memikirkan apa yang aku lakukan yang menyenangkan hati Tuhan, yang menunjukkan bahwa aku adalah seorang yang beriman. Berikanlah kami Tuhan Yesus untuk mengoreksi diri kami masing-masing, supaya kami tidak gampang mengatakan orang beriman, tapi tanpa perbuatan. Karena iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Terima kasih Tuhan Yesus untuk perkataan ini, supaya bisa kami renungkan di dalam diri kami masing-masing, sebagaimana yang dikatakan oleh Yakobus ini, supaya kami benar-benar mengoreksinya dan mengetahui apakah benar kami orang beriman atau bukan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.